Meminjam. Ista'arah artinya meminjam. Isti'arah itu artinya meminjam. Meminjam sesuatu, ungkapan untuk menyampaikan sesuatu yang dimaksud. Meminjam satu ungkapan dengan maksud yang lain. Maka meminjam istilah misalkan habis gelap terbitlah terang. Meminjam kata habis gelap terbitlah terang untuk maksud apa? Untuk maksud bahwa hari ini saya sudah lepas dari masalah. Nah, jadi gelap terang itu bisa mengajari kita. Buku Bapak bahasa mengajarkan kehidupan itu meyakinkan bahwa ternyata kehidupan itu bisa diajarkan lewat bahasa. Maka dalam buku ini kehidupan bisa diajarkan lewat peribahasa. Artinya begini, setiap peribahasa di buku ini mengambil sesuatu dari alam raya. Misalkan begini, idrib madama al-hadidu hamiyan. Idrib, tempahlah, pukullah, madama selagi al-hadidu, besi itu hamiyan, panas. Gimana? Tempahlah, pukullah besi selagi ia panas. Tetapi dalam peribahasanya disebutkan anta tadribu fi hadidin baridin. Artinya apa? Kamu memukul besi yang sudah dingin. Apa yang didapatkan dari pelajaran dari besi? Kita belajar dari besi. Besi itu kalau kita mau menyusun, membentuk apapun, itu harus panas dulu. Besi yang biasa jadi cangkul, jadi pisau, jadi panah, jadi apapun itu ditempatnya ketika panas. Tempahlah, pukullah besi selagi dia panas. Jadi artinya manfaatkan kesempatan itu selagi ada. Makanlah selagi lapar dan lain-lain. Jadi kalau Bapak mengatakan tempahlah besi selagi ia panas, maksudnya apa? Manfaatkan waktumu. Nah, Bapak meminjam kata apa? Meminjam kata yang ada besinya. Tetapi kalau dikatakan anta tadribu fi hadidin baridin, kamu memukul pada besi yang sudah dingin. Artinya apa? Kamu sudah terlambat. Kalau sudah dingin gak akan jadi apa-apa. Musim kubah wae gitu. Dan Bapak dulu waktu kecil suka main di tukang pandai besi, tahu bagaimana menciptakan bedog, menciptakan kampak, menciptakan apapun yang seperti kita lihat yang berbentuk atau terbuat dari besi. Bagaimana itu semuanya harus panas. Kalau sudah panas mau jadikan mau jadikan apapun itu harus panas. Jadi hanya dari kata besi saja kita sudah belajar dua hal. Kalau anta tadribu fi hadidin baridin, itu adalah kata yang dipinjam. Untuk pesannya apa? Untuk kita menyampaikan pesan, ya sudah terlambat. Anta sih tadribunya fi hadidin yang baridin. Seperti itu. Oke. Berarti kita belajar dari besi. Apapun kemudian menjadi guru bagi kita. Sok bahasa Indonesia saja lah. Apa peribahasa dalam bahasa Indonesia? Sepandai-pandai tupai melompat pasti akan jatuh juga. Nah, siapa yang menjadi guru dalam hal ini? Tupai. Nah, itu dipinjam oleh kita untuk menyampaikan pesannya bagaimana? Pesannya bagaimana? Ya sepandai-pandainya orang tentu ada nilai lemah kurangnya. Sehebat-hebat pun juara, sehebat pun si Messi baru memasukkan gol tadi malam. Ya, Ronaldo itu sudah pertama main sudah memasukin gol. Jadi nervous dan groginya Messi itu lebih kuat daripada groginya Ronaldo. Nah, sehebat-hebat Messi itu tentu pada saat-saat tertentu Barcelona juga pernah dihancurin sama Bayern Munchen berapa kali. Kemarin juga dihancurin juga. Orang ngobrol main bola ini aja.
Baik. Nah, untuk meminjam sesuatu yang ingin kita sampaikan, karena bahasa itu sangat luas, maka pikiran manusia itu sangat luas, lalu kemudian pikiran manusia juga berubah-ubah, berbeda-beda, maka dalam menyampaikannya pun pada akhirnya disampaikan dengan redaksi yang berbeda-beda. Maka berbahagialah orang yang dianugerahi oleh Allah at-tazawwuq al-balaghi, at-tazawwuq al-lugawi. Rasa yang lebih tinggi, rasa yang lebih luas tentang balaghah, tentang bahasa. Kemarin Bapak sampaikan, dan ini ilmunya dipahami ya, bahwa balaghah itu bisa al-fahmu dengan al-ifhamu. Kalau al-fahmu jadi kalau al-fahmu itu berarti ilmunya namanya pragmatik. kalau al-ifham Namanya sendiri. retorik. Kalau itu gabungan kedua-duanya. Kemudian Bapak kelas ya. Ya, itu juga Bapak dapatnya dari beliau. Asli Bapak yang barusan itu, bahwa balaghah itu dalam ilmu bahasa Indonesianya tidak ada. Karena ada al-fahmu dengan al-ifhamu. Balaghah itu ada bagaimana mengerti karya orang. Mengerti karya orang, membaca novel, membaca puisi, membaca karya-karya sastra, kita bisa menikmatinya. Kita bisa lewek, kita bisa tertawa, kita bisa terbuai dengan perasaan-perasaan. Tetapi lebih tinggi dari itu, kita juga mampu mencintanya. Bukan kita menikmati karya orang. Karena ketika kita menikmati karya orang, berarti ada orang yang lebih tinggi dari kita, yaitu yang menuliskannya. Ketika kita mampu untuk menyampaikannya, menyampaikan karya-karya yang di dalamnya ada seni sastranya, maka kita lebih tinggi daripada mereka yang menikmati dan membacanya. Maka ada al-fahmu, ada al-ifhamu. Nah, kita kalau bisa sampai ke derajat ifham, harus sampai setengah jam ya, karena ini harus dibagi dua. Baik. Nah, jadi ternyata semua hal, segala hal sampai semua yang kita lihat, air, mungkin HP juga akan sangat banyak dijadikan atau dipinjam untuk mengajarkan manusia. Apalagi kira-kira peribahasa-bahasa Indonesia yang kita kenal. Sudah jatuh tertimpa tangga. Sudah jatuh tertimpa tangga. Apa yang dijadikan guru bagi kita dari bahasa itu? Tangga. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, bahasa Arabnya itu ahasafan wa su'akilatin. Ahasafan sudah kurmanya busuk, wa su'akilatin. Setelah itu timbangannya jelek. Maksudnya Bapak membeli kurma 1 kilo. Ternyata pas di rumah kurmanya sudah busuk. Setelah ditimbang ternyata tidak 1 kilo, tapi 8 ton. Geus kurma busuk, kurang. Nah, sudah jatuh tertimpa tangga. Nah, kalau sudah jatuh tertimpa tangga, kita belajar dari tangga. Kalau hasafan wasu akilatin, kita belajar dari kurma dan timbangan. Terasa ya, terasa seperti itu, bahwa ternyata bahasa mengajarkan kehidupan. Terlebih peribahasa mengajarkan kehidupan. Peribahasa menjadikan alam raya sebagai guru. Oke, Bapak baca aja sekenanya aja ya. Alladzina wulidu fil awasif la yakhafuna min hububir rih. Orang yang dilahirkan dalam hantaman badai, mereka tak mungkin takut hembusan angin. Ya, ini bagus ini buku ini. Nah, ini kan itu kemudian disyarah oleh Bapak. Disyarahnya dengan metode Bapak itu adalah dengan tiga paragraf, setiap contoh itu 3 paragraf. Paragraf pertama adalah musyabbahnya. Musyabbahnya adalah tadi. Jadi yang disebutkan di sini adalah musyabbahnya, yaitu alladzina wulidu fil awasif la yakhafuna min hububir rih. Itu musyabbah. Musyabbah binya adalah kehidupan manusia. Musyabbah binya yang Bapak sampaikan ya. Gambaran tentang perumpamaan di atas adalah mereka yang dalam hidupnya dihadapkan dengan kesulitan dan rintangan yang berat. Tak sedikit
orang yang melewati episode-episode berat yang saling bersambung. Tadi sedikit pula mereka yang terhimpit masalah ekonomi ditambah oleh kondisi fisiknya yang mudah sakit, plus masalah sosialnya yang terasing dan terhiraukan oleh orang-orang di sekelilingnya. Para pelajar, santri, dan mahasiswa tak jarang yang melewati masa-masa belajar dengan perih, ngomongkan sorangan ya, dan penuh penderitaan. Bagi mereka, derita dan kesulitan adalah teman yang terus diakrabi. Bagi mereka, kesulitan kecil bukanlah masalah. Bagi mereka, kondisi aman dalam kehidupan sudah menjadi surga yang cukup menjanjikan. Nah, terus di paragraf ketiganya, pesan dari perumpamaan di atas adalah agar kita mampu menghadapi kesulitan seberat apapun. Orang-orang hebat yang dihebatkan sejarah adalah mereka yang mengalami puncak kesulitan hidup dalam babak-babak yang dijalaninya. Menyiapkan mental dan ilmu dalam menghadapi segala ujian dan kesulitan hidup akan mempermudah sekaligus mendapatkan jalan keluar dari kesulitan. Mereka yang hari ini sukses dan berjaya bisa jadi dalam perjalanannya melewati kesulitan yang tak terperikan. Dalam satu kesulitan terdapat dua kemudahan. Nah, seperti itu. Satu halamannya seperti itu. Tadi musyabahnya tidak disampaikan. Nah, jadi kita di sini belajar dari awasif, asifah, badai. Arif, kita belajar juga dari, oke, Bapak buka lagi halaman yang lain. Fi tal'atil badri ma yumnika an zuhal. Fi tal'atil badri ma yumnika an zuhal. Ketika purnama tiba, bintang-bintang tak lagi diperlukan. Ya, kalau sudah ada rembulan purnama, maka bintang-bintang tak lagi diperlukan. Ya, kita belajar dari badar, kita belajar dari zuhal. Fi lujjatil bahri ma yugni anil washali. Di luasnya samudra pasti sedikit air tawar sangat dibutuhkan. Di dalam luasnya samudra kita di tengah laut, yang dibutuhkan untuk diminum hanyalah seteguk air. Selalu balubana cai di hadapan kapal orang tidak dibutuhkan untuk kita hanya minum air. Pasti minumnya air tawar. Kita belajar dari air tawar. Kita belajar juga dari sebanyak mungkin air laut. Dan seterusnya. Kalau dibacakan kita tidak akan cukup untuk beberapa jam. Itu ala kadarnya saja. Ala kadarnya saja dari Bapak untuk menyampaikan bahwa kita harus mengoptimalkan diri menjadi mahasiswa PBA. Bahwa bahasa Arab itu bukan sekedar untuk dipahami dan dikuasai, tetapi kita bisa hidup dengan bahasa Arab, kita juga bisa belajar hidup dari bahasa Arab, kita bahkan juga menjadi pribadi yang cerdas dan bijaksana dengan bahasa Arab. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang telah menyampaikan materi tentang kebalaghan. Mungkin kesimpulan dari materi yang Bapak sampaikan yaitu yang pertama, kita harus tahu apa itu balaghah. Ya, kita harus tahu apa itu balaghah. Balaghah itu berasal dari kata balagho yang artinya sampai. Dua komponen yang paling penting di dalam balaghah itu adalah yang pertama al-fahmu dan yang kedua adalah al-ifham. Al-fahmu itu kita memahami apa yang dibaca ataupun apa yang kita dengar dari orang lain, dan ifham adalah kita bisa menyampaikan apa yang ada di dalam diri kita kepada orang lain sehingga orang lain paham apa yang kita bicarakan. Demikian. Jadi balaghah itu singkatnya kita bisa memahami apa yang kita baca ataupun apa yang kita dengar, dan ifham yaitu kita bisa memahami apa yang orang lain sampaikan, bisa menyampaikan firasat kita ataupun hati kita kepada orang lain. Mungkin demikian materi yang kesimpulan materi dari materi yang Bapak sampaikan.